area untuk blow molding kita, Pak. Oh. Gitu. Ya, jadi di area sini kita memproduksi part eksterior juga, plastik part untuk re-roof spoiler. Oh. Ya, itu yang kalau di mobil seperti Toyota Rush Spoiler belakang atas. ada belakangnya. Gitu. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau bedanya prosesnya, Pak, kalau itu kan injection. Ini nggak injection? Ini blow molding. Oh, itu apa ya? Blow Tuh. mold. Oh, Jadi blow sistemnya mold. kayak balon turun Oh, gitu, Pak. iya, karena Nanti dia mungkin bisa kosong kita lihat. dalamnya ya? Ya, betul. Nanti bisa kita lihat prosesnya, Pak. Oke, oke. Oh, ini barangnya nih. Ya, ini barangnya. Sekarang Ini kita barangnya. sedang proses produksi blow molding untuk re-roof spoilernya Ini barangnya. Agya. Toyota Agya. Ini dia dalamnya kopong, jadi nanti akan ditiup pakai mesin. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Canggih juga ya. Dalamnya kopong. Kopong tapi kuat. Ya. Ini apa nih, Pak? Kalau proses injection, Bukan rusak. dia kan hanya Ini ada sedikit semacam defect bari yang tadi dihalusin itu. Tetapi kalau di proses blow molding, dia namanya flashing. Flashes. Ya. Itu apa Jadi plastik itu? itu jadi dia Sisanya. sisanya, materialnya, lebihannya. Ya. Untuk proses ini dia punya cycle time lebih lama, Pak. Oh, lebih lama ya? Untuk satu part gini bisa sekitar 180 detik. 180 detik. Ya, untuk menghasilkan satu part. Udah kelet. Betul. Ini sisaan nih, bukan reject tadi. Sisa, ya, betul. Tuh, lihat deh. Lihat sini nih. Jangan dipegang panas. Kalau otomen boleh. Oh, ini ya. Oh, tuh dia tuh. Sebenarnya ini untuk proses blow molding ini bisa untuk part lain juga, Pak. Bukan hanya untuk Bisa re-roof diganti-ganti spoiler. ya, tergantung moldingnya. Salah satu contohnya kita pernah produksi untuk Toyota Avanza. Belakangnya itu kan dari bumper guard-nya. Oh ya, siap. Nah, itu juga prosesnya blow molding. Sama kayak gini. Sama. Jadi tidak hanya untuk re-roof spoiler saja. Berarti bisa diganti-ganti ya. Bisa. Nanti moldnya bisa diganti-ganti. Segede gini berarti diganti ya. Betul. Copot. Betul. Ya, agak lama ya ini. Ya, kalau ini Yang ini prosesnya doang agak ya? lama. Nah, setelah dari cetakan dia dibor ya. Drilling ya. Betul, drilling untuk hole-nya, Pak. Oh, buat dudukan baut ya. Ya, dudukan baut. Oh, beda-beda. Kenapa nggak langsung yang gede aja? Eh, ya cari ini dulu, Pak. Baru. Biar bagus. Ya, biar center dulu. Nah, kalau langsung udah Biar miring-miring. Presisi itu ya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Untuk proses blow molding, lanjut ke proses sanding. Sanding. Ya. Sanding Jadi itu ngapain, kalau untuk surface-nya blow molding itu tidak seperti Tidak semulus. surface semulus seperti yang injection. Oh. Nah, jadi dia masih ada proses untuk sanding. Ya. Teman-teman, kalau di dalam banyak debu kita pakai masker. Bukan karena virus corona kan? Bukan, Pak. Kalau otomen nggak perlu pakai masker ya? Mau dipasangin nggak? Gimana caranya? Jadi ini proses apa? Ini proses trimming, Pak. Jadi untuk proses blow molding, tadi kan di sana sudah dipotong ya, ada lebihannya. Nah, tetapi masih ada bagian yang tajam. Nah, ini sama, di trimming di sini. Sama yang kayak injection. Sama itu, seperti Pak? yang ada injek, cuma di sini lebih tajam. Cuman diserut. Kirain pakai amplas kayak. Biasanya berapa lama ya, Pak, kalau untuk proses trimming ini? Proses trimming gini sekitar 2 menit, 2 menitan. 2 menitan. 2 menitan. 2 menitan. Ini drillingnya lebih besar apa gimana? Betul. Oh, sorry. Di area sini kan kita nanti ada pemasangan untuk high mount stop lamp, HMSL. Oh iya. Jadi itu untuk lubang wire harness-nya. Oh ya, kabelnya ya. Untuk masuk kabel. Oh, satu doang. Ya, satu aja. Oh, beda-beda ya. Nah, ini untuk drilling untuk center cap-nya, Pak. Oh. Kan ada cap, ada Iya, cap-nya. Untuk itu kan nanti ada lubang buat drillingnya. Baut ya. Baut, jadi Nah, tutup. dari betul, atas. tutup cap-nya.
tutupnya itu plastik ya? Plastik sama. Tapi tutupnya itu dia bukan blow molding, Oh, injection. injection. Iya, terpisah. Berarti produksi tutup juga dong? Kebetulan kan memang kita nggak punya mesin kecil, Oh, jadi kita outsourcing. oke, udah beres ya? Terus dikemanain? Dari sini kita masuk ke sanding. Oh, sanding ya? Ya, nanti dia seluruh surface ini akan disanding, Pak. Surface-nya kan Siapa namanya di amplas? di amplas, karena dia punya permukaan tuh tidak Iya. sebagus yang untuk injection. Masih banyak Jadi bedanya antara injection dan apa namanya blow molding. blow molding itu adalah di proses Betul. Kalau untuk blow molding mereka harus ada proses pengamplasan. karena surface-nya atau permukaannya tidak sebagus. Betul, dari tidak yang sebagus yang untuk injection. Ya. Boleh, lanjut. Teman-teman, ini nih yang bikin keren ini nih. Oh, di sana. Ayo kita ke bagian pengamplasan. Wah, ini agak berisik nih teman-teman. Waduh, makanya pakai earplug. Ini proses sanding kita, Pak, untuk part blow molding. Ada dua proses, Pak. Ada wet, ada dry. Ya, ini yang dry. Ya. bedanya apa tuh Pak? Kalau yang dry dia menggunakan amplas sandingnya grade-nya 280. Kalau surface-nya permukaan partnya blow moldingnya dia agak kurang bagus, dia perlu menggunakan yang agak lebih kasar di grade 280. Tetapi kalau dia permukaannya agak bagus, bisa langsung menggunakan grade yang 320. Ya, Makin tinggi makin halus. makin halus. Jadi semuanya, Pak, surface atas, surface bawah, semuanya kita sanding. Ini yang wet sanding, Pak. Ini pengamplasan yang wet. Jadi setelah dari dry langsung ke Ya, sini. Dia menggunakan amplasnya grade-nya lebih halus lagi, Pak. Biasanya sih di grade 400. Oh, ini bukan amplas ya? Kayak sikat gitu ya, tapi halus. debu-debunya hilang gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Pintu keluarnya sebelah sana. Oke bro, akhirnya kita keluar dari ruangan yang berisik tadi. Sekarang kita ke bagian apa ini? Ini namanya proses inspection, Pak. Untuk part yang tadi di sanding, lanjut ke proses ini. Jadi di proses ini mereka mengecek surface yang tadi sudah di sanding, apakah masih ada yang kurang sempurna atau tidak. Jadi mereka cek, jika masih ada yang kurang sempurna, mereka langsung lakukan perbaikan di sini. Jadi pengecekannya berlapis-lapis ya? Ya harus. Mantap. Kalau sampai kelolosan, waduh, repot, Pak. Pokoknya yang baju merah jangan sampai lewat. Pengendara mobil nanti. Betul. Kualitas jaminan Pak. Habis dari balik lagi kalau kurang sempurna dia kalau ini balikin lagi Pak. Quality control. Quality control. Ini Betul. udah terakhir ya sebelum Ya, ini oke ke sana, oke yang ini yang balik ini balik lagi. jadi mereka melakukan inspection secara quality. Jika part tersebut oke, sudah secara appearance sempurna, ini trollingnya nih ditaruh yang sebelah sini. Ini untuk yang oke. Untuk yang NG, yang untuk proses masih belum sempurna, perlu proses perbaikan lagi di sebelah sini. Oh, berarti ini baru sempurna. Ya, Jadi nggak mesti semuanya oke, harus benar-benar dicek banget ya gitu. betul, Oh, betul, ya. Ini betul. butuh Nggak ada perbaikan apa toleransi ya? lah ya untuk itu. Biasanya kalau proses sandingnya yang masih belum Ntar dibawa ke sana lagi? masuk lagi nanti, balik lagi. Iya, iya. Ini udah siap. Ini sudah area untuk storage kita, Pak. Oh, ini gudang ya tadi ya? Betul. Jadi dari customer kita punya standar untuk stok itu minimal 3 hari stok. 3 hari stok. Ya. Berarti ini udah siap dibawa ke painting. Ya, ini secara quality sudah oke, sudah dicek secara quality. Nanti tinggal kita pindahkan ke box packaging untuk pengiriman. Box khusus ya? Ya, Bukan pakai kardus biasa ya? bukan. Ini juga untuk box harus persetujuan dulu Oh, dari dapat gitu ya? approval dulu dari customer kita. Wih, canggih ya? Ha-ha. Karena
bukan abal-abal ini, bukan kaleng-kaleng. Ya, karena ini Ini lihat. tidak boleh bersentuhan ini, Pak. Tuh. Sudah Antar diukur. komponen nggak boleh kena ya? Betul. Tuh teman-teman. Biasanya main tumpuk-tumpuk aja. Ini juga Jadi- bahannya apa nih? Ini partnya untuk Empuk nih. Toyota Yaris nih. Ini empuk nih. Ini pakai Evapum, Pak. Hanya untuk ini saja supaya tidak touching. Iya, bukan kayu kan? Bukan. Kalau kayu lecet nih. Ya. Kayak busa ya. Iya, tuh. Kayak mainan anak-anak itu. Karpet-karpetan. Jadi dari sini ditutup. Nah, dari dibawa sini ke tutup. painting, ke pengecetan ya. Nanti proses selanjutnya untuk pengecetan, Pak. Pengecetan. Oke, nanti kita ke sana juga kan? Nanti kita ke sana. Wah. Oke teman-teman, setelah kita selesai di proses pembuatan apa tadi? Injection Komponen dan blow molding. injection, nanti kita finishingnya di painting ya. Ya, proses akhir nanti di painting. Nanti kita akan ke sana. Oke, sampai ketemu di sana ya. Oke, sekarang kita udah di dalam nih. Di sini Ya. ada bisa diceritain garis besarnya apa? Oke, di BJ ini sendiri kita ada 5 bangunan, 5 building. Jadi bangunan pertama yang tempat kita ada sekarang ini adalah untuk kedatangan material, Pak. Oh, ini Ya. ya. Dari mana nih, Pak? Dari Dari Kirana Jaya Multi, dari pabrik yang pertama tadi yang kita Ini lihat. kotaknya sama ya? Betul, Ya, sama tadi. biru-biru ya. Kedua adalah gedung kedua itu tempat painting kedua. Hmm. Yang ketiga tempat painting gedung ketiga kita yang paling lama. Nanti yang keempat ada tempat finish good kita dan termasuk untuk delivery kita ke Oh. Toyota Astra Motor. Oke. Ya. Ini kita lanjut kemana? Oke, kita lanjut. Jadi untuk di gedung satu ini kita punya proses yang dinamakan proses masking. Ya, jadi yang dinamakan masking itu adalah menutup area yang tidak terkena oleh painting. Yang nggak dicat lah ya? Yang tidak dicat, betul ya. Jadi yang tidak dicat itu harus ditutup. Karena kalau dia Pak, nanti sebentar, Pak. Ini ya. apa nih Pak? Oh ya, yang ini adalah gudang penyimpanan cat kita. Ya. Jadi cat kita ini kita ambil dari Nippon ya. Nippon ya? Ya. Jadi kita hanya memakai satu supplier untuk cat itu. Ya, cat kita hanya dari Nippon. Ini di dalam sini suhu ruangannya terjaga atau bagaimana ya? Suhu ruangannya terjaga. Jadi ini ada di maksimal di 30 derajat Celcius. Maksimal 30 Maksimal ya. Di Ini- minimalnya kita setting di 25. Ini stok untuk berapa lama ini? Ini stok untuk 2 minggu. 2 minggu ya? Ya, untuk 2 minggu. Sampai dalam-dalam itu? Betul Pak, sampai ke dalam-dalam sana 2 minggu. Oke. Ya, Nippon Paint. Siap. Ya. Lanjut. Ya, ini kalau yang part-part besarnya kita lakukan inspection di sini. Oh, ada inspeksi. Ya, ada inspection juga. Walaupun dari Kirana Jaya Multi sudah Inspeksi. diinspeksi, tapi kita akan inspeksi ulang di sini karena dia sudah ada transportasi. Jadi pasti ada handling di sana. Sudah masuk kotak, udah jalan ke sini, Betul, tetap Pak. dicek lagi. Iya, jadi kita harus pastikan bahwa produk yang akan masuk ke produksi kita itu sudah sesuai dengan limit sampelnya. Luar biasa. Betul. Mantap. Ya. Masking yang pertama ini ada di sini. Jadi kita sebut masking itu ada 2 nanti. Oh. Pertama adalah masking sewaktu dia masih dalam kondisi raw material. Yang kedua dia masking setelah dia di painting. Oh. Jadi kita bedakan. Ini udah dimasuk. Nah, ini yang sudah di masking yang siap untuk di painting, betul Ini ya. ada juga yang udah jadi nih Pak? Nah, ini yang sudah jadi Separuh tapi? separuh ini, Pak. Nanti akan ada painting keduanya. After repair ya. Ada yang kita repair ini, biasanya ada yang scratch karena handling di sini. Oke, Jadi harus harus kita keluarkan ya. Ini sekarang kita ada di gedung 2. Oke. Gedung 2 dengan spray booth yang paling baru ya di gedung 2 ini. Nah, di sini adalah area inti dari proses produksi. Nah, di sini adalah ruang mixing. Oh, catnya di mix ya? Catnya di mix di sini. Jadi antara cat induknya dengan pelarutnya yang kita sebut thinner itu diaduk di sini, baru akan dikirim ke produksi. Yang aduk Ini ya Pak ya. computerized apa gimana? Namanya secara computerized ya. Kebetulan kita belum menggunakan sistem computerized di sini. Kita masih mencampurnya, perbandingannya masih menggunakan manual. Oh, ada rumusnya. Ada rumusnya. Tapi biasanya kemasan kita ini dari Nippon sudah dikalkulasi, Pak. Jadi kita tinggal hanya menuangkan saja dan Oh, mengaduk. mencampur aduk sendiri. Iya, aduk Emang sendiri. ngaduknya nggak ada aturan Ah, juga? mengaduknya ada aturannya. Jadi kita punya adukannya sendiri, Pakai mesin pakai mesin tentunya. itu ya? Ya. Nah, saat ini kita bisa melihat kalau dari samping sini Oh, ada bisa ngeliat proses ya? pengecetannya. Bisa
Bisa diintip nggak, Pak? Ya, bisa diintip Pak dari situ. Ya. Oh, ini catnya di bawah sini. Ini catnya di bawah. Ya, kita pakai static gun. Oke. Jadi ada elektromagnetiknya yang akan bekerja untuk menangkap cat-cat itu supaya tidak banyak berhamburan. Oh, itu di sana. Ya, di sana di dalam itu. Cuma ada air juga tuh ya. Ya. Air terjun itu gunanya untuk menjaga kelembapan di dalam. Oh. Supaya di dalam itu terasa sejuk ya. Ini bukannya buat menangkap ini semburan-semburan Bisa juga untuk menangkap semburan itu. Pengecatannya berapa lama ya, Pak? Ini satu bagian ini adalah sekitar 70 detik. Ya. Berarti ini ada yang bagian menyediakan campuran cat, Ya. ada yang ngecat. Ada yang ngecatnya Oh, itu dia tersendiri. pakai ban berjalan ya ke sana ya? Betul, pakai sistem conveyor. Itu yang putih cat dasar atau gimana ya? Kalau yang cat dasarnya ada di Di sebelah sebelah sana, sana ya. ya? Oh. Yang di sini yang kita lihat ini adalah base, Oh, base. untuk warnanya. Oke, oke. Ya. Nanti yang paling ujung di sebelah sana adalah clear-nya, Clear, penguatnya, baru masuk ke oven. Inilah pertama masuknya. Jadi di situ ada orang wiping, membersihkan. Kedua ada static. Statik. Jadi static itu gunanya adalah untuk menghapus atau membuang debu-debu yang masih menempel di permukaan. Itu dia ngalir ke sana. Ya, ngalir ke sana. Jalan ke sana ya. Betul. Habis itu yang ketiga adalah PP primer. Baru yang ketiga adalah base, baru yang terakhir adalah clear. Setelah Oke. itu masuk ke oven. Oh, dia langsung ke oven ya jalan Ya, ke sana. langsung ke oven. Dan itu adalah part yang keluar dari oven. Yang mana tuh? Yang ini Pak, yang sedang berjalan itu. Oh, gitu ya? Iya. Oh, iya, 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 iya. Itu tuh. Ya. Warna merah ya. Tuh taruh di sini lagi, Taruh di sini lagi, nanti Dikeluarin, keluarin, dicek dicek. oleh quality, di masking lagi situ. dimasking lagi situ untuk warna keduanya. Oh, oke, oke. Setelah itu masking kedua Setelah masuk masking kedua masuk lagi dari sini lagi. Oh, sini lagi? Iya. Oh, masuk ke sini lagi. Dicat lagi. Dicat lagi untuk warna keduanya. Contohnya seperti ini. Jadi yang pertama tadi adalah kita menutupnya area sini karena kita harus cat hitam dulu. Oh, ini ada. Ya. Ini ditambahin DRD Sportivo ya. stiker ya. Ya, ditambahin. Terus yang kedua adalah menutup area yang dipainting tadi untuk body colornya. Ini udah standar pabrikan mobilnya juga ya, sama ya. Sudah Pak. Ya. Ya. Harus sama, kalau nggak Harus sama, ya. nggak bisa ini. Ini hasil Inilah akhir hasilnya. nih. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Mulus nih ya, nggak ada rusak-rusak. Ini ntar quality controlnya di mana? Quality control finalnya ada di sini Oh, di Pak. sini ya? Ya, Oh, ini lagi ini dicek. adalah quality control Oh, makanya finalnya. terang banget lampunya. Betul ya? Pak. Ya. Oke, oke. Kalau misalnya ada kerusakan, Kalau ada kerusakan biasanya scratch kecil halus kita kasih ke area buffing sana. oh ada ya situ. Ada, Ya? hanya untuk dipoles sedikit saja. Oh, dipoles. Betul, Pak. Nggak harus cat ulang gitu ya? Tidak harus satu lah. Oke, oke. Jadi setelah beres semuanya, baru dikirim ke Baru dikirim ke Toyota. Itu ngapain di situ? Ini adalah area assembling kita. Mungkin kalau mau lihat, jadi ada beberapa child part seperti ini punya Fortuner. Nah ini kita assembling Oh, child dijadiin partnya. satu ya? Iya. Oh. Setelah tadi dicat semua, Setelah tadi dicat, kita mulai dari sini dulu. oh arahnya sini. Iya. Jadi meja pertamanya adalah di sini dia menambahkan lem untuk memperkuat si cilpat-cilpat itu ditempel. Oh. Lemnya khusus nih ya. Lemnya khusus Pak. Jadi supaya dia tidak lepas. Nah inilah tandanya kalau kita pakai statik. Jadi dia ada aluminium foil di situ yang mengikat kawat untuk hantaran listrik ke dalam ke bagian part ini. Oh gitu. Ya. Jadi ada groundingnya. Kita tempel di sini. Ntar Dia itu akan connect ke part ini. Oh. Jadi kalau kita spray, catnya akan ditarik ke part ini. Oh gitu ya. Ya, jadi akan Teknologinya overspray-nya ya. di situ Oh. akan berkurang jauh. Mantap. Ya. Jadi dia buat menangkap cat ya, Betul Pak. biar nggak terbuang banyak. Ya, biar nggak terbuang banyak. Oh gitu ceritanya. Ya, Oke. baru nanti akan dipindah ke sana. Ayo kita pindah ke situ. Ya. Jadi semua proses kita ini sudah diverifikasi oleh Toyota Astra Motor dengan TRD juga Pak. Oh ini baru berstandar internasional ya. Ya. Nggak main-main. Kalau seperti Fortuner ini kan dia diekspor sampai ke Arab Saudi ya, Oh. lewat Toyota Motor Manufacturing. Oh, Jadi ini dia assembling di Temin. nempelnya harus presisi juga Betul nih. Pak. Oh masnya udah jago banget loh ya. Sudah, karena dia sudah tahu di mana dudukan pertamanya untuk nempel baru Oh dari terakhirnya. awal Ya, nempel sampai tek gitu ya. betul. Dockingnya dia dapat, tinggal yang ke atasnya dia tinggal tempelkan saja. Itu yang saya katakan tadi yang versinya yang terbaru untuk gitu frontnya kita bisa lihat. Jadi ada penambahan underguard, Dipasang di situ ya. ya dipasang di bawahnya. Kebetulan dari KJM kan dia sudah ada bekas Lubang ya? drillnya, lubangnya. Oh ini yang barunya ya Pak? Ya ini yang terbarunya sekarang. Tetap karena dia punya TRD,
dia tetap ada badge CRD-nya di situ. Ini nempelnya enak banget kayaknya, udah pasti Ya. pas gitu ya. Sudah Pak. Sudah sangat hafal ya. Sudah nggak boleh salah. Oh gitu. Kalau Karena salah, kalau udah salah, udah rusak pasti cilpatnya. Iya, ya. Kita harus ganti ulang. ini kita udah tadi ngelihat proses pengecetan ya. Betul Pak. Dari masking, pengecetan, Sampai assembling, sampai assembling, Ya. kita akan lanjut ke packaging ya, ke packagingnya. bagian market. Yap. Nah, kita lanjut nanti ke sana ya. Baik. Oke, mari. Ya, saat ini kita ada di gedung keempat ya Pak. Oh, gedung ini keempat. adalah Ini gedung terakhir ya. gedung terakhir ya, tempat aktivitas untuk packing, termasuk juga dengan storage finish good-nya, dan juga ada pengiriman dari sini untuk ke TAM. Wah. Kita ke sebelah sini. Nah, ini kita bisa melihat Packaging ya? packaging untuk pengiriman reguler. Kotaknya Nah, kalau yang kardus. ini untuk SPLD. Apa tuh? SPLD itu adalah untuk service part-nya. Oh. Yang kita kirim-kirim ke Bukan dipasang ya, dealer-dealer, tapi ke bukan. dealer-dealer. Iya, Oke, yang kirim oke. ke dealer. Nanti dealer Beda yang tuh. ya. Oh berarti nanti dibawanya dengan packaging ini Pak ya, ada TRD Iya, menuju ke TAM, ke TAM, balik ya. lagi ke Balik sini. lagi. Ya, Nah, kalau ini contohnya. Jadi kalau yang kita lihat ini adalah untuk yang rush. Ya, ini nanti tinggal menunggu frontnya untuk dimasukkan dengan cilpatnya. oh ini ada 3 komponen. Ada 3 komponen. Ada frontnya nanti di sini ada Ini rear ya, ya rear-nya, kemudian ini Fog lamp. fog lamp. kapal komponen. Ini adalah packingnya yang distandarkan oleh TAM untuk yang ini yang di dalamnya, betul. Oke, kemudian kita ke arah ke depan sekarang. Sana. Ya, Pengiriman ya. untuk pengiriman, betul. Untuk pengiriman. Packing besi seperti ini, box ini untuk ke Temin. Ya. Dari TRD kirim juga untuk ke Temin, ini yang untuk ekspor Pak. Ya, jadi Fortuner yang sama tadi, ya ini dikirim ke Temin, nanti dipasang di line-nya Temin sendiri, Gua kira kemudian kaca. diekspor. Bukan plastik ini Pak. Plastik Ya, ternyata. plastik. Kirain kaca teman-teman. Plastik. Temin punya standar yang cukup Tinggi ya. tinggi Pak. Jadi ini plastik juga nggak boleh sobek ataupun terlalu lentur ke dalam, nggak boleh. Oh, gitu ya. Ya, dan dia juga ditarik. Kekencangannya, tingkat Ya, kekencangannya. betul. ada ya? Tingkat kekencangannya dia juga atur Pak. Waduh. Jadi nggak asal ditarik kencang gitu nggak. Termasuk untuk ukuran roda segala macam ini Udah diatur standar ya? semua sama dia, ya standar. Betul. Sekarang kita ada di preparation ya untuk pengiriman. Jadi kita punya area di mana ini sudah kita siapkan untuk cycle keempat, Oh, ini yang artinya ini adalah tangga Pak untuk lift untuk menurunkan produk kita dari lantai 2. Jadi ada juga finish good di atas. Jadi dalam satu hari itu ada 6 kali pengiriman. Ya, mulai dari jam 7 pagi, jam 10 pagi, setengah 2 siang, jam 8 malam, setengah 12 malam, setengah 3 pagi. Oh, berarti nanti jam 8 malam ya? Ya, yang keempat nanti jam 8 malam berangkat dari tempat ini dan akan diperkirakan sampai di Sana jam 21.30 ke Karawang. Oke, Mungkin itu aja Sudah yang selesai bisa disampaikan. kita sampaikan. Apalagi bro, kayaknya udah semuanya, lengkap banget tadi. Awal dari biji plastik sampai Jadi barang dan siap dikirim. Siap dikirim. Dan ternyata emang luar biasa ya, nggak semua istilahnya ini rahasia dapur bro, nggak semua orang bisa ngeliat ini sebenarnya. Betul. Jadi istilahnya ini kesempatan berharga. Terima kasih juga buat Ya. teman-teman yang ada di sini Ya, Pak. yang sudah memberikan kesempatan. Paling itu aja ya dari kita. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. share juga. Share juga. Ini pengalaman berharga, sangat disayangkan untuk dilewatkan. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.